Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita menjelaskan tentang skill labs untuk pemeriksaan colok dubur. Pada pemeriksaan colok dubur ini yaitu pemeriksaan yang pertama adalah inspeksi dan kemudian palpasi dengan menggunakan jari. Dalam pemeriksaan colok dubur ini ada beberapa posisi yang bisa dilakukan, ya, antara lain posisi litotomi, coba ya, litotomi, kemudian berikutnya adalah posisi posisi lateral posisi, sim posisi, kemudian ada juga posisi knee chest position. Kemudian bisa juga dalam posisi berdiri. Dalam pemeriksaan ini masing-masing posisi punya kelebihan dan punya kekurangan. Sebenarnya yang paling baik untuk eksplorasi anus dan ampula rekti, mukosa beserta prostat pada laki-laki adalah posisi knee chest position. Tetapi mungkin di dalam adat ketimuran nampaknya lebih mudah posisi yang lateral itu seperti ini, Sims position. Jadi pasiennya berbaring miring, kemudian kaki, kalau dia miring ke kiri berarti kaki kanan ditekuk dan kaki kirinya lurus. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan colok dubur tentunya kita memberikan penjelasan kepada pasien. Yang pertama kita memberikan penjelasan apakah dia mau diperiksa atau tidak, yaitu informed consent yang cukup dengan lisan. Kemudian setelah dia menyatakan mau, kita harus menjelaskan pertama apa tujuannya, dan yang kedua bagaimana cara pemeriksaan. Tentunya indikasi pemeriksaan colok dubur atau rectal tuse yang pertama adalah apabila terjadinya buang air besar berdarah, apakah itu melena ataupun hematokesia, atau juga buang air besar yang berlendir, atau ada keluhan-keluhan seperti konstipasi, kemudian adanya keluhan hemoroid, dan juga ada sangkaan hipertrofi prostat atau benign prostate hypertrophy. Setelah pasien menyetujui, maka dibuatlah posisi seperti ini, yaitu sim position, dan ada yang mengatakan perlu pakai duk, ya, tetapi itu bisa saja ada, bisa tidak, karena sering dalam prakteknya adalah pasien tidak membuka seluruh celananya, tetapi hanya menurunkannya sedikit, dan itu memang membuat pemeriksa tidak nyaman, tidak bebas eksplorasinya. Dan sebelumnya tentunya kita harus mengenakan sarung tangan. Sarung tangannya tidak perlu steril, tapi dipastikan sarung tangannya itu cukup tebal dan tidak ada robek ataupun bocor. Seperti ini robek ini kan. Nah, setelah kita mengenakan sarung tangan, maka selanjutnya adalah melumuri jari telunjuk dengan cairan gel, gunanya untuk memudahkan memasukkan jari ke dalam lubang anus. Sebelum kita melakukan colok dubur, kita melihat dulu daerah perineum. Dengan inspeksi kita bisa melihat apakah ada benjolan atau apakah ada pistel, apakah ada erosi, fisura, ataupun kelainan-kelainan lesi yang lain di seputar anus. Nah, kemudian kita jangan langsung memasukkan jari ke dalam anus, tetapi yang pertama setelah kita minta izin, maka kita tekan dulu pada
sphincternya, tekan. Kemudian kita suruh pasiennya tarik napas, ya. Nah, baru pelan-pelan kita masukkan telunjuk. Ketika kita memasukkan telunjuk, kita bisa menilai bagaimana kondisi sphincter ani. Apakah ketat ataukah longgar. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan sphincter ani itu longgar. Misalnya ada yang kelainan saraf ataupun adanya peritonitis. Sehingga jari akan lebih mudah masuk. Itu akan terasa dan terasa dia menjepit jari telunjuk kita. Nah, kemudian setelah jari masuk, kira-kira separuh jari telunjuk itu masuk, kita bisa mengeksplorasi mukosa dengan memutar jari di dalam, memutar. Nah, di situ mukosa kita raba. Pertama, apakah ada nyeri tekan? Tentunya kalau ada nyeri tekan, tentunya pasien akan mengeluh. Kemudian kita meraba mukosa sekeliling, kita raba apakah ada pembesaran vena, yaitu hemoroid, yang bisa diraba seperti adanya bentuk seperti cacing gitu ya, yang teraba. Kemudian apakah ada benjolan ya, terus. Dan kemudian untuk selanjutnya kita akan meraba ampula rekti. Ampula rekti itu adalah bagian di atas dari rektum ya, dan biasanya itu kosong tapi bisa juga berisi, terutama kalau pada kasus-kasus konstipasi. Kita raba, kemudian diputar ke arah anterior untuk menilai prostat. Nah, untuk menilai prostat ini sebenarnya lebih bagus posisinya litotomi, karena kalau ada litotomi dia kan terentang, jadi jari kita langsung bisa ke arah anterior, ke posisi jam 12 ya. Jadi kalau ke sisi jam 12 kita akan bisa merasakan, bisa kita raba pul atas dari prostat. Kemudian kita bisa meraba apakah prostat itu ada dua bagian, kiri dan kanan, apakah teraba sulkusnya, kemudian bagaimana konsistensi. Normalnya konsistensi prostat itu kenyal dan dia bisa terasa keras apabila ada proses malignansi, karsinoma prostat. Kemudian bisa juga dia ada nyeri tekan bila ada inflamasi atau ada krepitasi. Krepitasi itu bisa terjadi bila ada batu pada prostat, bisa teraba krepitasi. Nah, kemudian kita eksplorasi lagi, dengan demikian kita bisa menaksir besarnya. Kalau ada pembesaran prostat, kita bisa menaksir sebesar apa prostat itu. Jadi dengan cara ke arah jam 12. Nah, kemudian kalau kita menduga ada kasus seperti apendisitis akut pada daerah jam 10, jam 11, kita tekan gitu, kalau ada nyeri tekan itu mungkin adanya inflamasi yang diteruskan pada dari daerah perut kanan bawah dalam posisi appendix, bisa teraba dan nyeri tekan. Nah, kemudian selanjutnya sambil keluar, jari dikeluarkan, baru dilihat di sarung tangan. Pertama, apakah ada feses? Biasanya ada feses, kecuali kalau ada pasiennya baru di klisma. Kemudian apakah ada lendir, darah, ataupun pus. Nah, itu saja sebenarnya pemeriksaan colok dubur. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.